Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hermansyah. Di sini saya akan menjelaskan codingan terkait stack and queue. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Di sini terdapat void operasi stack, yang dimana di sini adalah untuk menjalankan operasi stack. Pada operasi stack ini terdapat objek yang bernama myStack. myStack ini adalah stack kosong yang belum terisi. Kemudian pada operasi stack ini kita menggunakan tipe data integer yang berisi variabel pilihan dan elemen. Itu untuk menu dan input. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa operasi sistem yang dapat digunakan pada stack. Yang pertama itu ada push, pop, pick. Dan kemudian ada tampilkan stack juga, ada kembali ke menu utama juga. Nah, kemudian kita masuk ke case pertama, yaitu ada memasukkan elemen yang akan ditambahkan. Nah, di sini objek myStack itu akan menjalankan push, yang dimana akan akan menaikkan inputnya itu ke atas karena menggunakan push. Kemudian pada case kedua itu ada top. Top ini ada berfungsi untuk menghapus elemen. Seperti kan stack ini itu menggunakan last in first out. Analoginya itu adalah tumpukan piring. Contohnya itu ada piring pertama, piring kedua, piring ketiga. Nah, si piring ketiga ini kan last in, dia masuk terakhir. Kemudian dia juga yang keluar pertama. Soalnya kan last in first out, jadi dia keluar pertama. Gitu. Kemudian ini tadi si top ini fungsinya untuk menghapus elemen ya. Dari si stacknya ini, dari myStacknya. Kemudian jika stack kosong, itu output akan menampilkan stack kosong. Di case ketiga, ini fungsinya untuk menampilkan elemen teratas. Jadi misalkan kita memasukkan inputnya 10, 20, kemudian nanti kita menjalankan case ketiga ini, si output akan menampilkan si 20 karena dia ditumpukan paling atas. Jika stack kosong ya akan muncul stack kosong seperti sebelumnya. Kemudian di case keempatnya ini akan menampilkan seluruh isi stack dari atas ke bawah. Nah, kemudian di sini terdapat temp stack, yaitu temp stack itu adalah kopian dari myStacknya ini, yang dimana myStack ini yang data asli si ininya, myStack itu data asli, temp stack itu adalah kopian dari myStack. Fungsinya adalah untuk karena ini myStack ini data asli, yang dimana jika ada yang diubah maka perubahannya itu akan sangat berpengaruh ya. Jadi kita menggunakan temp stack aja kopiannya, yang untuk menampilkan seluruh isi datanya menggunakan temp stack jadinya, untuk menampilkan dari atas ke bawahnya. Kemudian jika kosong akan menampilkan data kosong juga. Pada case kelima ini looping akan menutup. Jadi itu si while dan switch ini akan melooping terus jika pilihan opsinya itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi akan melooping terus, tapi looping akan berhenti jika user memilih angka 5, yaitu kembali ke menu utama. Gitu. Kemudian kita masuk ke operasi queue. Sama seperti stack sebelumnya. Di sini terdapat objek bernama myQueue, yang dimana queue ini masih kosong ya datanya. Kemudian juga menggunakan tipe data integer dengan variabel pilihan dan elemen untuk menu dan inputnya. Sama seperti stack tadi, namun ini
ini berbeda ya, ini ya fungsi namanya ya. Di sini ada NQ, DQ, pick, itu adalah fungsi-fungsi dalam queue. Nah, sama seperti stack tadi juga, pada case pertama ini memasukkan elemen yang akan ditambahkan. Si myQ ini, objek myQ akan menambahkan inputan ke atas menggunakan si push ini. Nah, telah ditambahkan ke queue. Kemudian case keduanya juga si myQ ini menggunakan front ya, beda sama si stack itu. Jadi data akan ditambahkan ke depan. Jadi analogi si queue ini seperti antrian loket. Jadi si orang pertama yang queue ini menggunakan FIFO, first in first out. Jadi analoginya itu seperti antrian loket. Contohnya orang pertama ini datang pertama, cuk. Kemudian datang orang kedua. Si orang pertama ini mendapatkan tiket duluan dan dia datang pertama, kemudian dia juga yang keluar terakhir. Itu. Kemudian jika queue kosong, tidak ada elemen. Ya, jika queue kosong, datanya belum di input, maka akan menampilkan queue kosong. Kemudian yang ketiga, case ketiga ini ada menampilkan elemen terdepan si queue. Jadi nanti misalkan kita memasukkan 10, 20, maka output yang akan ditampilkan adalah 10 karena dia yang terdepan. Kemudian pada case 4 ini sama ya seperti stack tadi. Di sini membuat kopian untuk si myQ-nya agar data asli itu tidak terubah-ubah ya. Jadi karena case 4 ini hanya untuk menampilkan data dari depan ke belakang, hanya untuk menampilkannya saja. Jadi menggunakan kopiannya saja dengan nama TimeQ ini agar data tidak berubah ya. Kemudian case 5 akan return ya. Jadi ini juga terdapat looping pada 1, 2, 3, 4 ini. Tapi ketika user memilih angka 5, maka looping akan berhenti. Kemudian di sini ada in main dengan tipe data integer dan variabel pilihan. Nah, di sini akan menampilkan menu utamanya. Ada operasi start dan operasi queue dan kemudian keluar. Di sini terjadi looping juga ya. Di while dan switch ini. Jadi misalkan looping gitu sih. Nah, jadi pada case pertama ini akan menjalankan, jika pilihannya pertama, maka akan menampilkan si operasi startnya ini. Jika memilih pilihan kedua, maka akan menjalankan operasi queue. Jika pilihan ketiga, kita akan keluar dari programnya itu. Jadi program selesai. Terima kasih. Oke, kita tampilkan saja outputnya ya. Outputnya kita akan pakai dev aja. Nah, outputnya akan seperti ini. Jadi misalkan kita pilih 1, maka akan menjalankan operasi start. Contohnya, misalkan kita menjalankan sistem push ini ya, kita pilih 1, tambahkan elemen, misalkan kita tambahkan 10, maka elemen 10 telah ditambahkan ke start. Kemudian akan terjadi looping gitu. Ini tampilan yang ini akan menampilkan kembali karena kita sistemnya menjalankan looping di 1 sampai 4 ini ya. Kemudian kita misalkan hapus elemen ya. Kita tambahkan lagi aja dulu. Kita tambahkan elemen lagi, kan 20. Nah, kemudian kita hapus elemen. Kita hapus elemen. Itu kan si stack ini berarti
di MyStack-nya ini sudah terdapat data 10 dan 20. Ketika kita memilih opsi 2, yaitu menghapus elemen, maka elemen 20 telah dihapus dari stack. Coba kita lihat tampilannya nih, misalkan pick dulu, kita opsi ketiga ya. Kita lihat elemen teratas pada stack itu 10. Misalkan kita tambahkan lagi elemennya, kita munculkan lagi 20-nya, lalu kita pilih opsi ketiga, elemen teratas pada stack yaitu 20, karena kan analogi si stack ini adalah tumpukan piring, atau enggak dia itu last in first out, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kita misalkan pilih opsi keempat, tampilkan stack, maka akan muncul isi stacknya dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, berarti 10, 20 itu. Jika kita memilih opsi 5, maka akan keluar dari sistem operasi stacknya. Kita akan kembali ke menu utama. Kemudian kita menjalankan sistem operasi queue. Kita pilih opsi 2, maka operasi queue akan jalan. Di sini akan menampilkan enqueue, dequeue, pick. Tampilkan queue dan kembali ke menu utama seperti yang stack tadi ya. Misalkan kita mau menambahkan elemen pada queue ini, masukkan elemen yang akan ditambahkan. Kita misalkan 50. Kita tambahkan 50, elemen 50. Maka elemen 50 telah ditambahkan ke queue. Kemudian kita tambahkan lagi elemennya, kita tambahkan 60, elemen 60 telah ditambahkan ke queue. Lalu kita misalkan tampilkan elemen terdepan ya, opsi ketiga, maka yang akan tampil adalah 50, karena karena queue ini menggunakan FIFO ya, first in first out, jadi seperti antrian loket gitu. Jika kita menampilkan semuanya datanya, maka akan seperti ini, 50-60, jadi 50-60 gitu. Kemudian kita ke opsi 5, maka looping akan selesai dan akan kembali ke menu utama. Begitu juga pada menu utama ini, jika kita pilih opsi 3, maka akan keluar dari outputnya gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.